ini mobil bisa berjalan sejauh sampai 460, which is padahal klaimnya dia adalah 448 km secara range. Ini malah justru bisa lebih irit lagi. Sport. Oke. Gas ya. Wow, udah. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, tepat tanggal 15 Juni, Mercedes-Benz mengadakan Mercedes-Benz Star Drive di Senayan City, di mana tidak hanya mengeluarkan satu mobil, tidak hanya mengeluarkan dua mobil, 3 mobil, tapi 4 mobil sekaligus. Yes, semenjak berganti kepemilikan, Mercedes-Benz langsung pengen jor-joran, karena pemilik barunya kan dirumorkan suka agak ogah-ogahan kan kalau jualin mobil ya. Ya tau lah ya, tapi enggak. Mercedes-Benz menunjukkan bahwa mereka dengan kepemilikan baru tetap seperti Mercedes yang dulu, di mana mereka adalah brand premium paling laris di Indonesia. Yes, kalau kemarin Jason sudah mereview GLC dan juga EQA, saya sendiri pribadi kedapatan EQB. Unik ya di sini, Mercedes-Benz kayak membagi dua segmen gitu ya dari line up mereka. Karena dari 4 mobil itu ada yang mobil dengan internal combustion dan juga mobil dengan baterai electric vehicle, yang mana masuk divisinya Mercedes EQ. Gitu. Nah, di sebelah kami ada EQB. So, apa aja sih yang berbeda dengan GLB? Apa aja yang beda dengan EQA? Apa yang menarik dari EQB? So, tanpa berlama-lama, ini dia the new Mercedes-Benz EQB. Kalau dari tampang depan memang beda banget lah ya. Dia sama seperti si EQA di samping sini, yang mana dia dibandingkan dengan internal combustion-nya tuh tampilannya dibedakan sedikit. Walaupun kalau misalnya secara overall masih mirip-mirip ya. Engine hood-nya mirip, terus cetakan-cetakan depan itu sebenarnya masih mirip. Tapi pada bagian lampu, pada bagian grill, apalagi kan ini ya dia mobil listrik, dia tidak membutuhkan grill sebenarnya. Pendinginan nggak perlu. Layaknya EQ lain, model EQ lain, di mana tarikan LED DRL-nya itu semuanya menyambung dari kiri ke kanan. Tuh, menyambung gitu. Dan ada aksen biru-birunya supaya menunjukkan bahwa dia adalah mobil electrification. Jadi bagus banget di sini ya. Dia sayangnya masih cuma pakai Mercedes LED high performance saja. Dia belum kayak digital light kayak si GLC. Jadi dia masih ya LED reflektor gitu sih jatuhnya. Dia bukan kayak ya tidak terlalu jauh, tapi ya secara penerangan cukup oke lah ya. Jadi overall dia dibedakan sedikit kalau kalian perhatikan ya, ini GLB, ini EQB, meskipun sebasis, tapi kita bisa lihat di sini dia dibuat sedikit lebih futuristik karena ya mobil listrik gitu ya, mobil asal masa depan. Dan unik ya, kita tuh masih bisa buka kap mesinnya loh. Yes, padahal nggak ada mesin. Tuh, masih bisa dibuka tuh kap mesinnya karena emang basisnya mobil internal combustion. Jadi kita masih bisa melihat ini. Tapi sayang memang meskipun bisa dibuka, tapi kita jadi malah bisa lihat betapa berantakannya ruang engine bay-nya ini. Ini boya ditutup ya. Ini mobil udah harganya 1,7 miliar. At least ditutup gitu kan supaya rapi gitu ya. Ini dibuat motor listriknya tuh expose banget. Ini kita bisa melihat motor listriknya, pengaliran ke baterainya juga semua kelihatan tuh dari sini. Orange semuanya kabur berseliweran karena memang ya mobil listrik butuh pengaliran, tapi ada baiknya ditutup lah ya. Mending nggak bisa dibuka sekalian kayak EQS atau EQE gitu, malah lebih bagus. Jadi nggak perlu bisa ngelihat ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal baterainya di 66,5 kWh itu cukup untuk membuat mobil ini berjalan sejauh 448 km. Memang sedikit lebih kecil dibanding EQA karena wajar dimensi lebih besar mobil ini di 4690 mm. Jadi hampir 4,7 meter. Ya berarti emang kalau secara kelas ini udah di kelasnya CR-V secara panjang ya, CR-V X-Trail gitu ya secara dimensi gitu. Tenaganya di 190 PS dan torsinya di 385 Nm gitu. Karena ini EQB 250 Progressive Line. Tadi seperti kami bilang bahwa
Ini karena basisnya dia bener-bener mobil internal combustion, dia jadi masih bisa dibuka kap mesinnya. Nah, tapi padahal dia sebenarnya mobil EV yang mana harus dicas, dan casnya bedanya kalau GLB itu letak dari tangki bensinnya di sebelah kiri, ini tangki listriknya atau tempat pengecasannya itu sebelah kanan. Nah, ngomong soal pengecasan, baterainya yang sebesar 66,5 kWh-nya itu 0 sampai 80% itu hanya dalam waktu 30 menit saja karena bisa up to 100 kW. Jadi cukup besar daya yang bisa ditampung, jadi udah bisa setara ultra fast charging lah ya mobilnya. Jadi udah cukup canggih. Jadi dengan full sekali cas saja bisa berjalan sejauh 448 km bersama 7 orang penumpang kalian. Dari samping sih overall perubahannya kalau dibandingkan sama GLB perbedaannya hampir gak ada beda ya. Semuanya sama, ukuran velgnya juga sama. Yang beda hanyalah pada bagian desainnya aja karena dia mengedepankan aerodinamis jadi nggak terlalu banyak lubangnya supaya mobilnya efisien energinya gitu. Kita lihat bagian belakang. Lanjut pada bagian belakang, ciri khas EQ lagi ya. Lampunya disambungin dari kiri dan kanan. Bagus banget. Dia dibuat beda dengan versi internal combustion-nya, di mana internal combustion-nya tuh dia di tengah sini tuh tempat platnya. Kalau ini tempat platnya dipindah ke bagian bawah gitu. Keren banget. Ini diberikan aksen garnish warna silver gitu, chrome, supaya untuk melindungi bagasinya. Jadi overall sih memang kalau belakang beda dikit, semuanya lampu udah pasti LED. Dan uniknya untuk membuka, dia dari logo Mercedes-Benz-nya. Set. Pastinya sudah power tailgate lah ya. Kalau lihat dari spesifikasi sih, luas dari bagasinya 130 liter. Tapi kalau kami rasa ini sepertinya tidak sampai 130 liter sih. Ini kecil banget. Kami pernah mencoba di GLB pun bagasi baris 3-nya memang cukup terbatas. Tapi at least kita masih ada sedikit ruang tambahan di bawah sini dan ini bisa jadi kayak kita taruh begini nih. Nah, jadi ya agak nambah dikit ke bawah kalau mau bawa barang yang lebih besar, tapi tetap pokoknya koper kecil pun struggle banget di sini. Mungkin soft bag masih oke lah. Golf bag nggak akan muat sih di belakang itu. Tapi at least kalau kita mau lipat bagasinya, kalau dilipat baris 3-nya dia 495 dan kalau dilipat lagi hingga baris keduanya itu hingga 1600 liter. Jadi masih cukup praktikal. Sebenarnya kalau baris 3 tegak ya agak terbatas. Kami tahu, kalian pasti pada penasaran seberapa gede legroom baris 3-nya kan? Karena mobilnya kelihatannya compact tapi ada baris 3 nih dan sebuah Mercedes-Benz lagi. Oke, langsung aja kita cobain yuk. Jadi kalau untuk masuk ke belakang, dia seperti mobil Eropa lainnya ya. Dia jarang yang bisa one touch tumble. Jadi dia ditarik begini, baru didorong. Nah, ini cara masuknya. Tapi memang gapnya nggak terlalu besar ya. Oke. Sip, ini dia baris 3-nya. Nah, kita tarik mundur. Ini posisi depan kayaknya memang seadanya. Oke. Kami masih dapat lah ya sekitar 4 jari. 4 jari masih ada di belakang sini dan masih bisa nyandar. Ada brand Eropa kayak misalnya Tiguan Allspace gitu ya. Entah kenapa bagasinya memang lebih besar, tapi untuk duduk di baris ketiga kami kepalanya sampai mentok. Ini masih bisa nyandar, masih bisa kena ke headrestnya. Jadi masih lebih oke lah. Untuk memperagakan kami akan panggil salah satu tim kami yaitu Jason. Nah, oke. Di depan berapa legroomnya, Jess? 5 jari. 5 jari. Oke, kalau mundur lagi? Oh, ini mentok, nggak bisa. Oke, segini. Lalu berapa tuh? 7 jari, oke. Kalau 7 jari di belakang jadi tinggal 2 jari. Tapi masih oke. Masih bisa nyandar dan masih cukup enak. Jadi kalau bagi-bagi legroom masih oke lah ya, Jess. Pagi kalau yang varian EQB ini dapat panoramic sunroof kan. Jadi feel-nya nggak terlalu claustrophobic lah ya. Kalau GLB yang masuk Indonesia kan GLB 200 tuh variannya. Jadi nggak ada option panoramic. Jadi di belakang rasanya lebih claustrophobic. Di sini nih oke nih. Di belakang kalau kalian misalnya pengen merasakan the first 7-seater SUV, EV SUV, ini kayaknya ya pilihan paling tepat. Bagi-bagi legroomnya masih oke ya. Ini di belakang apa? SPK. Lanjut pada bagian depan. Nah, ini nih. Kita mau lihat apa sih yang beda di EQB ini sama GLB. Overall sih dia sama ya, dia pakai MBUX yang masih belum paling baru, belum yang kayak GLB yang facelift di luar negeri sana. Yang mana interface-nya udah mirip banget sama C-Class terbaru. Walaupun
memang tetap horizontal gini, nggak vertikal seperti C-Class. Dia masih MBUX yang ini, masih yang lama, tapi dia fiturnya lumayan lengkap, bisa Apple CarPlay, Android Auto juga. Jadi dan dia juga udah punya built-in navigation untuk Indonesia, jadi cukup oke banget lah. Dan juga bisa di navigation ini juga bisa mencari port charging terdekat. Tuh, keren ya. Dia udah bisa cari port charging terdekat. Di sini ada optionnya, tinggal klik aja. Dia akan memberitahu di mana port charging terdekat. EV charging station gitu. Nice, keren. Dan yang beda lagi adalah pada bagian speedometernya. Speedometernya ini ada daya ketika dia standby, ada daya untuk menunjukkan kondisi baterainya sekarang di berapa persen. Ini sekarang di 97%, dan dia bisa menunjukkan daya yang kita pakai, berapa kW ini tenaganya, berapa horsepower yang dipakai. Ini bisa kelihatan dari tengah sini gitu. Jadi cukup oke, lengkap banget juga. Dan yang menarik di sini, secara layout memang sama, tapi pattern-patternnya ini dibuat kayak dots gitu di sini. Dotsnya juga kayak berbayang, seolah-olah kayak 3 dimensi, dan nggak hanya di dashboard, tapi juga berlanjut kepada bagian door trimnya. Dan door trimnya juga sudah dilapis kulit yang cukup oke di sini. Di tengah dia udah ada frameless, kaca spion tengah nih yang frameless, juga sudah elektrokromatik, bagus. Dan untuk pengontrolan dari MBUX-nya bisa di touchscreen langsung dan juga melalui touch panel di sini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Distronic atau paket safety lengkap dari Mercedes-Benz yang kami bilang tadi. Di sini ada kamera kan. Maka dari itu di setirnya dia sudah ada tombol untuk mengeset adaptive cruise control-nya. Nih di sini di kiri dan di kanannya. Ini sudah ada cruise control, tapi sayang memang untuk setirnya tidak dibuat berbeda dengan GLB. Jadi kalau overall layout nih, kalau layout dashboard ya set disamain ya, ini GLB, ini EQB. Mirip banget kan antara GLB dan EQB, nggak ada perbedaan sama sekali. Pengaturan kursi tetap elektrik dengan 3 memory seat untuk kanan dan kiri. Bagus banget Mercy nih ya, selalu ya mempertahankan 3 memory seat untuk kanan dan kiri, bagus. Dan untuk leathernya, dia sayangnya leathernya masih article leather, yang mana kalau di zoom in itu dia kayak pecah-pecah gitu ya, agak sedikit kasar, tidak terlalu halus gitu ya. Kami lebih prefer leather yang Nappa leather atau leather kayak di mobil-mobil Jepang yang malah justru lebih halus dibanding mobil ini. Ini malah sedikit agak kasar-kasar. Tapi tie support tetap ada di mobil ini, dan mobil ini bikin kami penasaran banget gimana sih rasa berkendaranya. Apakah dengan tambahan baterai 66,5 kWh ini membuat mobilnya jadi lebih berat lagi dan bikin beda banget ya sama GLB-nya. Let's go, yuk kita coba aja. Oke, kita sekarang rasain rasa berkendara dari EQB. Penasaran banget sih, karena ini mobil paling catch attention kami ya dari 4 line up itu. Memang sebenarnya GLC juga, tapi EQB ini menarik banget karena first 7-seater passenger car yang mana sudah berbasis electric vehicle. Oke, langsung lewatin beberapa speed bumps ya. Oke, bisa kami bilang bahwa GLB dan EQB itu kayak punya malah punya satu hal yang sedikit berbeda. Ketika melewati speed bumps tadi, kami mendapati di GLB malah justru sedikit lebih stiff dibandingkan EQB ini. Entah kenapa, biasanya mobil dengan komposisi lebih berat ya, EQB wajar dengan baterai 66,5 kWh ini pasti membuat mobil ini lebih berat dibandingkan mobil internal combustion biasa. Memang baterai dengan motor listrik lah, dengan penggeraknya juga pasti membuat mobil lebih berat, itu wajar. Karena ya mobil listrik dimanapun pasti lebih berat. Biasanya mobil dengan lebih berat terasa banget kalau ketika menghantam suspensi atau menghantam speed bump seperti itu, dia kerasa kayak dipaksa ke bawah kan, karena mobil lebih berat. Tapi entah kenapa mobil ini malah justru lebih, kalau melewati speed bumps nggak lebih kasar ya, lebih soft, mengayunnya juga lebih enak. Mungkin Mercedes-Benz tahu dengan komposisi berat yang lebih besar dibandingkan dengan GLB, mobil ini harus dibuat suspensinya lebih nyaman supaya biar rasanya nggak ajruk-ajrukan gitu kan. Kalau di GLB kan sedikit lebih stiff, ini lebih enak. Kalau secara bentuk, secara desain dia kan rasanya kayak SUV banget ya, rasanya kayak feel SUV, lebih besar juga dibandingkan dengan EQA dan juga GLA gitu ya. Tapi kok feel-nya menurut kami ini posisi duduknya dia agak rendah ini, padahal belum paling rendah, ini baru kami rendahin lagi ya. Ini dibikin paling rendah tuh rasanya kayak depan ada sedan, depannya lagi ada sebuah hatchback kecil Brio gitu ya. Rasanya kami kayak sejajar sama mereka gitu.
Meskipun secara visibilitas bagus, kanan kiri besar, apalagi dengan ada panoramic sunroof, membuat feel kabinnya tuh spacious. Tapi nih kami jajar dengan sebuah Toyota Rush nih sebelah kanan kami. Feel kami kayak malah lebih rendah. Di sebelah kami juga ada sebuah Hyundai Creta. Feel kayak lebih rendah tuh deh. Ujung dari spionnya aja, tuh, ya, kelihatan lebih rendah dibandingkan dengan Hyundai Creta, Toyota Rush. Jadi feel SUV-nya nggak terlalu dapat, apalagi kalau kita melihat ujung dari hoodnya juga bukan yang langsung kelihatan. Ada sih sedikit kayak power dome ya, kalau sebutannya Mercedes-Benz tuh ada kelihatan sedikit ya, naik sedikit gitu. Tapi belum benar-benar proper like-nya SUV ini. Most likely kayak, apalagi dengan layout speedometernya, dia mirip banget sama feel duduknya kayak masih di A-Class atau sebuah ya A-Class sedan segala macam, mobil yang secara size lebih compact dibanding mobil ini gitu. Tapi kami suka bandingan suspensinya sih. Surprisingly malah justru lebih nyaman dibanding GLB. Kami sudah merasakan GLB 200 ya waktu itu ya. Ini EQB malah lebih nyaman. Ya kita mencoba berputar balik ya. Bagaimana feedback setirnya? Apakah menyenangkan? Oke. Meskipun dia belum menggunakan setir dari AMG line dari seperti si EQA, yang mana setirnya jauh lebih sporty gitu ya. Dipegang juga digenggam lebih enak. Tapi ini feedback dari jalanan masih oke menurut kami. Ada terasa feel berat ketika berbelok dengan cepat tuh kayak ya, kerasa mobilnya kayak wobbly. Kerasa karena memang center of gravity sebenarnya memang di bawah kan jadinya. Jadi rasanya tuh kayak dipaksa balik lagi gitu karena mobilnya memang berat ini mobil. Dan yang kami paling suka ya, kalau macet-macetan ini kondisi hari Jumat, sore, hujan. Itu tahu sendiri ya, daerah Senayan macetnya luar biasa banget kan. Mobil EV malah punya keuntungan ketika macet-macetan. Luar kota itu malah mereka agak sedikit struggle kan. Dan kalau macet-macetan kayak gini nih, ya dari tadi range tidak turun dari kami start range-nya di 204. Sekarang masih stay di 204. Dan max-nya, maksudnya max ini bisa sampai 222 lagi gitu. Dengan kondisi baterai sekarang di 53%. Artinya mobil ini dengan kami macet-macetan kayak gini bukannya jadi tambah boros, tapi malah membuat dia malah nggak ngabisin daya terlalu banyak. Artinya kalau 53%, kalau misalnya 100%-nya dia sebenarnya, ini mobil bisa berjalan sejauh sampai 460. Which is padahal klaimnya dia adalah 448 km secara range. Ini malah justru bisa lebih irit lagi. Jadi kalau kalian punya mobil listrik, kalian tuh bisa sampai berjalan sejauh kalau kalian mau punya mobil listrik, kalian tuh malah justru diuntungkan banget kalau sering ketemu macet. Jadi kalau di dalam kota pakai mobil ini, ketemu macet, malah nggak usah takut, malah seneng nih kalau ketemu macet-macetan kayak gini. Apalagi mobil ini sudah sampai 7 baris ya, 7 penumpang hingga ke baris ketiga. Jadi kalian bersama keluarga kalian gitu ya, misalnya mau makan bareng-bareng, terus hari itu tuh lagi macet banget nih kota kalian, misalnya ya terutama di ibu kota lah ya, which is macetnya sangat makin luar biasa. Kalian nggak perlu takut malah. Ini dari tadi kami udah keliling masih 204 aja, masih 222 juga untuk max-nya gitu ya, masih tetap irit banget. Menjadi sebuah Mercedes-Benz, apalagi dia punya 3 baris, terus juga lapang gitu ya, dan harganya udah 1,7 lah ya. Pasti yang beli mobil ini adalah ya civities yang sudah mapan. Civities yang sudah mapan pasti juga bisa meng-hire jasa pengemudi. Oke, ini pengemudi agak zigzag dari tadi ya, kita rasain. Surprisingly dia tidak terlalu limbung, tapi kami tahu banget, feel banget badannya ini kayak kelihatan banget mobilnya emang agak lebih sedikit berat dibandingkan dengan versi normal ya, memang lebih berat gitu ya. Tapi jadi kelihatan banget ketika wobbly gini, kayak mobil yang lebih berat gitu. Padahal secara dimensi sama persis, tapi karena memang beratnya agak jauh bedanya, terasa gitu di belakang sini rasanya tuh lebih berat dibandingkan dengan varian non elektriknya gitu ya. Dan emang sukanya di belakang sini, kalau kami tadi bilang bahwa yang di depan itu rasanya kayak kita kecil banget di bawah gitu ya, di belakang sini rasanya kita kayak lebih tinggi dibanding yang di depan. Memang high floor-nya dia karena berkat dia baterai juga dan dia bentuknya theatrical, rasanya tuh kita kayak lebih tinggi dari depan. Ini memang bagusnya untuk kalau misalnya perjalanan jauh, medium ke jauh gitu ya. Ini rasanya kita nggak mual, nggak cepet stiffness-nya tuh nggak cepet kerasa. Karena kita ngadepnya tuh langsung kaca yang lumayan besar ini dan panoramik yang besar ini
membuat rasanya tuh kayak nggak mual lah di belakang dalam kondisi apapun. Space wise di bagian kedua ini dia rasanya lapang ya. Dia ini posisi kami paling mundur. Tadi kalau paling mundur di belakang nggak bisa dapetan legroom lah ya. Anggap aja kita bikin jadi sisa 5 jari kayak gini. Masih oke, masih cukup oke kok. Apalagi dengan kacanya juga lapang, panoramic sunroof. Ini rasanya di belakang sini nggak terlalu claustrophobic lah ya. Dan tambah lagi nyamannya sudah ada armrest di sini. Dan bedanya dengan si EQA, di belakang sini di tengahnya insertnya tuh full leather. Kalau si EQA masih ada fabric di tengahnya. Jadi kalau bagi kalian yang lebih suka body kalian atau badan kalian nempelnya tuh ke leather, lebih enak di sini. Tapi kalau kalian lebih suka yang ada fabricnya, mungkin ya EQA bisa ditoleransi lah ya. Tapi overall di belakang sini masih cukup oke, walaupun ada satu hal yang juga mengganggu seperti di EQA Jason bilang, yaitu thigh supportnya ya, karena kaki kita sedikit lebih jongkok dibandingkan dengan di GLB. Ini rasanya mungkin kalau untuk longer journey kita kakinya harus sering-sering masukin ke bawah dari kursi depannya gitu. Ya overall cukup oke lah ya, feel-nya cukup tinggi justru di belakang sini. Kalau duduk di belakang sini baru kelihatan kalau kita adalah bosnya, karena feel-nya malah lebih tinggi. Jadi sejajar sama mobil lain. Kalau tadi tuh kita kayak di bawahnya mobil lain gitu ya. Ini kebetulan disampingin sama Outlander Sport, terus juga ini ada Terios sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kayak mobilnya lebih kecil gitu. Tapi pas kita duduk di belakang, kita kayak sejajar sama kedua mobil tersebut. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari mobil ini. Apakah any better dari GLB biasa? Berubah dulu ke mode sport. Oke. Gas ya. Wow, udah. Ya. Klaim dari Mercedes-Benz 0-100 mampu dituntaskan dalam waktu 8,6 detik. Ya, itu cukup oke banget. Karena mengingat GLB nggak sampai 8,6 detik. Jadi ini justru bisa menghasilkan akselerasi yang jauh lebih baik. Tapi ada yang satu pengen kami catat, point out lah di sini, yaitu adalah sepertinya ban dari mobil ini tidak ngatasin torsi instan dari mobil ini yang mencapai 385 Nm itu. Dan tipikal mobil-mobil elektrik kan instan top, nggak pakai nunggu lagi sampai RPM optimum, dia udah langsung mendapatkan torsi yang instan kan. Nah itu kayak bannya tuh kayak kaget gitu tadi, kita kayak bannya tuh kayak agak slip dikit, over torque. Dan kami rasa ketika misalnya mobil ini berbelok dengan cepat dengan kondisi lagi kecepatan tinggi, malah bisa akan terjadi gejala understeer yang berlebih, dan mana misalnya kalau kita udah belok kanan sekalipun mobil masih bisa tetap lurus gitu. Itu agak sedikit berbahaya sih. Seharusnya mungkin Mercedes-Benz bisa memberikan tidak hanya velgnya yang khusus untuk mobil EV, tapi juga bannya juga diciptakan untuk mobil EV gitu ya. Karena sayang aja mobilnya udah performance menurut kami udah cukup oke, tapi bannya kayak nggak ngatasin gitu. Tapi yang uniknya lagi di sini adalah beberapa hal yang sharing parts ini, seperti tuas transmisinya. Terus juga yang paling lucu, dia tetap ada tuas pedal shift di sini. Tuas pedal shiftnya ini tapi memang beda secara fungsi. Kalau pedal shift pada umumnya di GLB kan dia untuk mengganti posisi transmisi gitu ya, mau ganti posisi gigi 2, gigi 3 gitu ya. Kalau di sini hanya untuk menambah regenerative braking-nya, mau lebih kasar, mau lebih yang lebih rigid gitu ya, regenerative-nya lebih harsh, bisa, mau dibikin lebih soft juga bisa dari pedal shift-nya gitu. Tapi menariknya, Mercedes-Benz sudah mengequip EQB ini atau versi elektrik dari GLB ini dengan fitur Distronic atau fitur safety lengkapnya Mercedes-Benz yang mana udah kami jelaskan tadi. Dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang mana sudah lengkap dengan adanya fitur traffic jam assist. Fitur traffic jam assist membantu kalian banget kalau ketika misalnya kalau macet-macetan kayak gini, diaktifin, kita set jaraknya, udah, dia kan depan berhenti, kita tinggal lepas gas aja, dia menyesuaikan, dan even bisa sampai 0 km per jam. Jadi macet-macetan hari Jumat itu worry free banget. Worry free-nya satu, mulai dari EV-nya, cost kalian itu nggak banyak terpakai meskipun macetnya luar biasa kayak gini, dan juga badan kalian nggak capek karena ini udah kayak ya udah kan tinggal lepas gas, udah dia udah traffic jam assist juga.
bakal nyesuaiin sama kecepatan mobil di depan kita, nggak akan macet-macetan nih. Paling cuma disuruh pegang setir beberapa kali karena dia udah punya lane keeping assist juga dan lane following assist juga. Jadi bakal nyesuaiin setirnya juga berdasarkan lane yang kita berada saat ini gitu. Jadi lihat ya, udah mau macet-macetan kayak gini, depan ngerem, nggak usah pegang setir beberapa kali aja lah, hanya untuk mengingatkan, dan nggak usah gas rem lagi. Udah, daya dari mobilnya tidak terpakai terlalu banyak, daya badan kita, energi badan kita juga tidak terlalu banyak terpakai. Ya, gimana kesimpulan dari review EQB terbaru? Bisa kami simpulkan bahwa kalau kalian mencari mobil yang bisa dipakai untuk harian, muat orang sampai 7 penumpang, terus bisa range-nya juga cukup jauh, compactnya dapet, masih tetap compact, tapi tetap premium karena dia adalah sebuah Mercedes-Benz, EQB bisa jadi solusi buat kalian. Dengan harga 1,7 miliar, daripada kalian beli mobil SUV 7-seater lainnya, running cost kalian tetap mahal, menurut kami ini adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi tetap lebih nyaman bahkan dibandingkan dengan GLB-nya. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil kami, meminang mobil Mercedes-Benz lainnya juga termasuk EQB ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, kami pamit undur diri.